dari pembicara pertama, Kak Ahmad Junaidi, selaku dosen dari FKIP Undram ya Kak. Halo Kak Ahmad, Kak Junaid, halo Kak. Halo Kak Dwi, senang berada di sini. Halo teman-teman semua. Halo, apa kabar Kak? Apakah sudah sehat? Ya, sudah bisa. Tadi pagi yang nggak bisa gerak, sekarang udah bisa. So, the show must go on ya. Alhamdulillah Kak ya. Ini kebetulan salah satu teman kita, Kak Junet ini sedang kurang sehat ya, kurang sedikit sehat ya, karena baru saja terpapar virus Omikron ya Kak ya, tadi pagi ya Kak ya. Ya, kayaknya ya belum belum cek sampai habis. Iya, Ya, masih tapi isolasi ya. semoga aja lekas sembuh ya Kak ya. Siap. Thank you. Oke, lalu saya ingin menyapa nih teman saya juga untuk pembicara kedua pada malam hari ini, Kak Idhar, apoteker Iris. Identitas S Farm. Apa kabar Kak? Sehat-sehat semuanya? Ya, Alhamdulillah sehat Iris. Alhamdulillah. Semoga malam hari ini bisa menyampaikan materi dengan maksimal ya. Insyaallah. Oke. Lalu untuk teman saya yang ketiga, pembicara ketiga, Mas Agung Margarena Novianto SE, selaku konten kreator dari Salatiga, Jawa Tengah. Halo Mas Agung, apakah sudah ada di tempat orangnya? Kayaknya belum masuk ya, kayaknya belum login ya Mas Agungnya. Oke, nggak apa-apa. Pada malam hari ini saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua teman-teman saya yang sudah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang padat ya untuk berpartisipasi dalam webinar pertama Yayasan Mitra Education World yang merupakan ini pertama kalinya ya yayasan kita mengadakan webinar dan kemarin tepat bulan April Yayasan MEW ini udah genap 1 tahun, Kak. Jadi ini pertama kali kita mengadakan webinar. Dan saya harap kita bisa terus bekerja sama ya, Kak Junet, Kak Idhar, dan Mas Siap, Agung, siap. untuk sama-sama Siap. partisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya untuk NTB kita tercinta ini ya, dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan. Oke, mungkin bisa dimulai moderator kita untuk sesi selanjutnya. Baik, Kak Eris. Terima kasih banyak atas penyampaian sepatah dua katanya, Kak Eris. Sebelumnya, untuk teman-teman, jika ingin on kamera, sangat dipersilakan biar kita meramaikan acara pada malam hari ini juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena di sini udah ada pemateri kita juga, hendaknya kita foto bareng dulu nih, Kak Eris. Bapak Ahmad Oke, Junaidy sama Bapak Ithar. oke, siap. Ya, oke, siap. Oke, boleh dipandu ya teman-teman media. Oke, mungkin aku bantu hitung dan nanti di capture sama teman-teman media. Oke, mungkin diberikan semangat terbaik dan teman-teman boleh on cam kalaupun terkendala jaringan bisa kasih reactionnya ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Oh, baik. Wow, udah lumayan ramai juga nih. Oke. Alhamdulillah ya Nisa ya. Iya, Kak Iris. Ya. Oke, Dek, bisa dimulai sekarang ya. Baik, Kak Iris. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya, terlihat sudah tidak sabar ya kita menunggu dan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama. Pada malam hari ini pastinya tetap stay tune aja ya teman-teman gitu, tetap pantengin. Mungkin ada yang ingin bertanya, nanti di keep sampai terakhir karena sesi tanya jawab kita akan berada di sesi akhir.
langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Ahmad Junaid. Junaidi, untuk pemaparannya saya berikan waktu selama 45 menit ke depan. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, sebentar. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau memulai dengan sesuatu yang sangat saya percaya di acara-acara webinar seperti ini. Jadi tidak masalah berapa orang pun yang datang ke dalam sebuah webinar, tapi yang penting itu adalah seberapa besar yang kamu berikan pada yang hadir gitu. Ya, sama kayak orang konser, kalaupun yang datang konser cuma 60 orang, tapi seberapa bagus sih performance penampilnya kepada yang datang. Walaupun yang diharapkan adalah misalnya 1.000 atau 2.000 orang misalnya. Jadi saya sudah membuatkan semacam slide yang sesuai dengan judul saya. Saya namakan menjawab tantangan multidimensi NTB Pemuda Mager 2045. Kenapa 2045? Ini adalah tahun yang selalu dijadikan acuan karena nanti kita akan berusia 100 tahun Indonesia merdeka. Dan mager itu adalah kepanjangan dari Movement Against Greed, Excuses, and Regression. Kerakusan, kemalasan, dan kemunduran. Kita akan membahas hal-hal yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, terutama aksi. Terserah nanti habis webinar ini terpantik mungkin semacam kesadaran, tapi kesadaran itu tidak pernah cukup tanpa keinginan untuk praksis atau melakukan refleksi terhadap teori yang kemudian beraksi. Oke. Nah, jadi di sini kita akan tumbuhkan kesadaran untuk beraksi dalam hal literasi, mendorong demokrasi, mewujudkan keadilan ekonomi, dan melestarikan lingkungan. Karena akhirnya dia menjadi multidimensi. Dan semua akan mulai dari satu hal yang bernama literasi. Gitu. Semua yang saya sebutkan aspeknya itu akan balik ke literasi. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghindari sifat korupsi, egois, malas bergerak untuk daerah sendiri, karena kita tahu banyak yang seperti itu. Suka banyak alasan, suka mentalitas nerima hasil kalau diajakin kerja. Misalnya, oh ya udah kerjain aja dulu, nanti hasilnya kayak gimana baru saya ikut. Oke. Nah, distributor hoax, ya masa bodoh dengan kelestarian lingkungan. Jadi saya mencoba mengambil banyak sekali aspek di sini, tapi saya akan lebih banyak membahas tentang literasi. Ini saya, itu Instagram saya, jadi saya banyak menulis di sana. Dan juga link-link dari tulisan-tulisan di koran, ataupun acara-acara yang lain. Jadi kita bisa connect secara personal dan profesional di sana. Saya dosen di Fakultas Keguruan, kemudian menjadi relawan juga di Jaga Kasado Foundation, dan mahasiswa S3 saat ini saya tinggal 2 bulan lagi untuk submit tesisnya. Dan saya juga menamakan diri saya Lombokian, yaitu ya orang yang udah benar-benar merasa menjadi bagian dari Lombok gitu ya. Nah, ya karena kita harus mencari medan perang kita sendiri gitu. Kita nggak bisa ngambil terlalu banyak hal. So, saya menamakan diri saya Lombokian di sini sebagai identitas. Kita akan bahas apa masalah kita, apa saja akar masalahnya, kemudian permasalahan literasi, yang kemudian erat sekali dengan kerelawanan. Saya yakin teman-teman di sini rata-rata relawan ya. Kalau udah tertarik dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, saya kira ada jiwa kerelawanan itu ada gitu. Kemudian kita akan membahas praksis. Praksis itu adalah teori dan aksi gitu. Kemudian kita menutup dan Q&A. Saya nggak tahu nanti saya bisa bertahan sampai jam berapa, oke, dengan kondisi. Tapi saya akan coba nanti Q&A-nya. Kita bahas dulu hal-hal yang mengembirakan tentang NTB ya. NTB itu untuk indeks kualitas airnya salah satu dari 8 yang tertinggi. Oke, jadi untuk lingkungan kita nggak jelek-jelek amat. Tapi mungkin bagus indeks kualitas air kita karena memang kita pembangunan kita belum masif dibandingkan dengan provinsi lain, sehingga airnya menjadi lebih bersih. Kemudian untuk penanaman modal dalam negeri, peringkat 13 nggak buruk-buruk amat. Mungkin karena banyak hal yang bisa dipinang dari NTB dengan begitu banyaknya hal yang bisa dimodali untuk mendapatkan keuntungan.
Kemudian NTB MTQ, saya nggak tahu teman-teman apakah ini merupakan sebuah indikator ya. Kita 10 besar terus, kalau nggak juara ya 5 besar sejak 2016. Mungkin lebih dulu daripada itu, tapi data yang saya temukan sejak 2016. Dan NTB memiliki banyak destinasi kelas dunia dan sederet prestasi lainnya. Kita patut berbangga dengan NTB yang seperti ini. Ini ada orang-orang yang masuk ke waiting room, udah dimasukin belum? Udah ya? Oke. Nah, kita lihat perbandingan antara Lombok dan Sumbawa ya. Kita ambil Lombok Tengah sama Bima. Saya nggak tahu nih teman-teman lebih banyak di Kabupaten Bima atau Kota Bimanya atau malah dari tempat lain. Tapi saya juga kasih angka di Kota Mataram. Sumbernya statistik kesejahteraan 2021, jadi cukup terkini. Indeks pembangunan manusia kita itu masih di sekitar 66. Saya selalu menyebut Lombok Tengah, Bima itu adalah under 70s club karena dia nggak pernah nyampe 70. Artinya apa? Indeks pembangunan manusia itu kan mengukur angka harapan hidup, kemudian angka harapan sekolah ya, dan kemudian berapa banyak sih produksi barang dan jasa atau konsumsi yang ada di sebuah daerah, dan kemudian dibagi dengan populasinya gitu. Jadi hal-hal yang terkait pendidikan, kesehatannya itu ada angkanya ya, 66, 66, dan Kota Mataram 79. Jadi bisa dilihat bahwa Kota Mataram mendapatkan angka yang cukup tinggi. Ini udah hampir kayak DKI Jakarta ya. DKI Jakarta itu 81. Nah, persentase warga mampu membaca dan menulis yang 15 tahun ke atas nih. Lombok Tengah 85%, Kabupaten Bima 91%, lebih pintar ya, lebih banyak yang bisa baca tulis di Bima daripada di Lombok Tengah. Kota Mataram 95. Yang kuliah kayaknya Bu Anissa, tolong ada kayaknya yang masih belum mute. Ya, oke. Oke, kerasa. Oke, it's okay. Nah, ini persentase warga kuliah 7 sampai 24 tahun ya, yang kuliah itu palingan ya umur 19 dan seterusnya. Itu 5%, 4%, dan kalau di Kota Mataram 17%. Yang mengeluhkan tentang kesehatan 1 bulan terakhir, ini berarti saya masuk survei nih, kalau misalnya saya disurvei, 54%, hampir setengah orang mengaku dia sakit. Itu dalam waktu 1 bulan terakhir, paling tidak dia pernah bilang mungkin sakit pinggang, batuk, demam, dan seterusnya. Kabupaten Bima itu 43%, dan Kota Mataram 34%. Jadi ada korelasi kalau misalnya yang lain tinggi, yang ini rendah gitu. Ya, jadi kita bisa lihat angka itu menginfokan bahwa oke, Kota Mataram udah lebih bagus nih untuk kesehatan. Yang punya HP 52%, 59,71. Yang rumah tangga memiliki komputer dan laptop cuman 5,76, Bima 12,77, dan Kota Mataram 30. Jadi kita bisa lihat ketimpangan di Sumbawa, Lombok, kabupaten-kabupaten tertentu dibandingkan dengan Kota Mataram yang menjadi fokus dari pembangunan. Oke. Kemudian indeks pembangunan manusia NTB ini ya, itu 68, hampir 70. Di bawah rata-rata nasional 72. Oke. Nah, saya udah bilang tadi kalau nggak salah Papua itu 60-an. 60-an juga, 61 kalau tidak salah. Dan Jakarta 81. Nah, jadi ini kita bisa pakai nih. Kenapa saya taruh di sini guru honorer di Lombok Tengah masih 100.000 sebulan ini yang dari Pemdanya. Saya nggak tahu di Bima berapa. Mungkin ada yang bisa ngasih tahu informasinya juga gitu. Ya, dan ini nyata ya, insentif dari daerah gitu. Mungkin ada sumber yang lain, tapi itu menunjukkan betapa sedihnya gitu. Ini Nusa Tenggara Barat harus membangun sumber daya manusianya, itu nomor 1, dan mengatasi kutukan sumber daya alam namanya natural resource curse ya. Ini udah ada konsep dalam ekonomi namanya sumber daya alamnya gede, kadang-kadang itu jadi sumber konflik gitu. Kutukan sumber daya alam dan mentalitas tertinggal di landasan. Katanya mau tinggal landas, tapi tertinggal di landasan. Oke, ini saya teman-teman tebak aja. Kira-kira berapa persen nih populasi NTB buta huruf? Tebak-tebak aja ya, nanti saya akan kasih tahu jawabannya. Penduduk NTB masuk kategori miskin, itu berapa persen kira-kira? Desa di NTB yang dilanda kekeringan, mata air alami di NTB yang menghilang,
sama berapa yang nggak bisa baca. Kan tadi saya ngomongin tentang multidimensi ya, dan ini semua dimensi yang kita hadapi di NTB. Nggak ada waktu untuk main kuis-kuisan, jadi saya langsung kasih tahu aja. Oke, ini angkanya 13% populasi NTB buta huruf. Mungkin yang paling banyak ini adalah orang tua ya. Orang tua nih yang usianya mungkin udah 60, yang sudah tidak produktif, yang tidak bisa membaca. Sehingga angkanya jadi tinggi. Tapi kalau kita lihat yang produktif 15-24, di setiap desa saya pernah hitung berarti ada anak usia 15 tahun, 16 tahun yang sama sekali tidak bisa membaca, itu 2 orang di setiap desa ya. Jadi itu ya udah. Jadi gimana sih sekarang kita membuat orang bisa baca yang 2 orang ini yang usia produktif ini. 15% penduduk di NTB masuk kategori miskin. Saya nggak pernah nyaman dengan miskin ini karena yang dihitung miskin itu 457.000 gitu. Kalau misalnya penghasilanmu 600.000 per bulan, berarti kamu udah nggak miskin. Jadi bayangin kalau yang dihitung juga 600 sama 700.000 sebulan, ya bisa makan apa 600-700? Pasti angkanya jauh lebih tinggi. Ya, jadi ada permainan angka di situ. Dan seterusnya. Mata air alami di NTB itu banyak yang hilang. Ini angka-angka semuanya ada nih dari pemerintah semuanya. 26 desa di NTB dilanda kekeringan. Teman-teman pasti sering udah baca beritanya. Ini yang lebih ke literasi.